Shalom, Immanuel. Salam jumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Immanuel Epura hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Ibadah dipimpin oleh Pendeta Antoneta Rahakpau Mapusa STH. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita mulai kebaktian pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai juga. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita semua dalam kebaktian Minggu pagi ini terpilih dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan
di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Mama, saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami datang dan mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercerah, olehnya ku sembuh. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita bermazmur menurut Mazmur pasal 87 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kekasih Tuhan, disilakan berdiri. Secara berbalasan kita memuliakan Tuhan dengan berkata, di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana.
Tetapi tentang Sion dikatakan, Orang demi seorang dibandingkannya, dan Dia yang maha tinggi. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kekasih Tuhan, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami jemaat-Mu saat ini akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Bapa, dengan kekuatan yang daripada-Mu, melalui firman Tuhan yang akan kami baca, dan akan kami dengarkan perenungannya. Mari Roh Kudus menolong kami, memberkati kami dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Buka telinga kami, buka pikiran kami Tuhan, supaya firman yang diberitakan dapat kami mengerti dengan baik dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 72 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 demikian bunyinya. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan zaman sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu.
Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak-teriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang yang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Mama kekasih Tuhan, Shalom, Immanuel, selamat hari Minggu, secara khusus bagi seluruh jemaat Immanuel Oipura di tempat masing-masing. Kita jumpa saat ini, sekalipun secara virtual. Tentu kita semua berharap bisa kembali beribadah. Kita berharap bisa kembali bersekutu bersama di tempat ini, di gedung gereja ini. Kita berharap kita juga bisa beribadah bersama-sama di rayon, unit-unit pembantu pelayanan, kategori yang fungsional. Setelah 5 minggu kita beribadah di rumah masing-masing. 5 minggu dan tentu ada kerinduan yang sangat besar di hati para pelayan, di hati penatua, diaken dan pengajar, tetapi juga di hati jemaat Tuhan semuanya. Dan dalam kerinduan itulah kita bertanya-tanya, kapan situasi kembali normal? Kita bertanya kapan kita bisa beribadah kembali lagi di gedung gereja ini. Anak-anak juga bertanya, Mama dan Papa, kapan kami bisa sekolah? Ada yang berkata, kondisi ini kembali normal 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Entahlah sampai kapan kembali normal. Sampai kapan kurva di Indonesia ini menurun dan kemudian mendatar. Bapak Mama kekasih Tuhan, dalam ketidakpastian ini, satu hal yang pasti adalah semua akan kembali menjadi baik. Amin, go Bapak Mama? Ya. Kita percaya bahwa semua akan kembali menjadi baik. Bahwa pasti badai corona ini akan berlalu. Untuk itu, tetaplah
disiplin. Tetap disiplin. Mengikuti aturan dan himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah dan gereja. Ini kuncinya, ini sangat penting. Jangan kita mengabaikannya. Berharaplah terus kepada Tuhan. Berdoalah. Dan nantikan waktu Tuhan bagi kita semua. Bapak, mama, saudara-saudara. Apakah Bapak, Mama, saudara-saudara sampai saat ini masih tetap berharap dan berdoa hanya kepada Tuhan? Apakah Bapak, Mama, saudara-saudara juga mengajarkan kepada anak-anak untuk berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan melalui teladan hidup? Berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Bukan saja ketika saat ini kita bersama seluruh umat manusia di dunia ini menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Bukan. Tetapi dalam menapaki hari-hari hidup yang mengalami berbagai pasang surut kehidupan, apakah di situ kita tetap berdoa, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan? Ketika kita mengalami musim kehidupan yang silih berganti, apakah di situ kita pun tetap berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi kenyataan hidup yang berbeda dengan harapan kita, yang berbeda dengan impian kita, masihkah kita tetap berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan? Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari seorang raja yang berdoa bagi anak-anaknya, bagi keturunannya, yang dampaknya dinikmati oleh raja dan oleh rakyat yang dipimpinnya. Mazmur pasal 72 yang tadi kita baca dan dengar bersama. Pada ayat pertama, ayat 1 dikatakan dari Salomo. Namun pada ayat ke-20 dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Kita bertanya, sebenarnya ini Mazmur Salomo atau Daud? Bapak, Mama, saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa umumnya Mazmur ditulis oleh Daud dan Amsal oleh Salomo. Dan jika kita baca pada pasal 1, pasal 71, di situ Mazmur Daud yang ditulisnya ketika dia berusia senja. Dan kemungkinan Mazmur 72 juga ini ditulis oleh Daud ketika dia berusia senja dan sementara dia mempersiapkan Salomo untuk naik tahta menggantikannya. Mazmur 72 adalah doa seorang ayah bagi anaknya. Sebagaimana yang selalu diucapkan bapak-bapak leluhur Israel. Kita bisa bandingkan dengan doa Ishak bagi Yakub dan Esau. Yakub yang berdoa bagi Manasye dan Efraim, anak-anak dari Yusuf. Ada doa orang tua bagi anak-anak dan cucu-cucu. Pada ayat 20 dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Doa-doa Daud anak Isai pun berakhir. Jika kemudian Mazmur ini diberi judul Mazmur dari Salomo, karena Salomo meneruskan doa ini setelah dia sebelumnya mendengar ayahnya Daud berdoa. Dia mengingat betul doa sang ayah. Bapak, Mama, saudara-saudara, Mazmur 72 diawali dengan suatu permohonan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Daud menyadari bahwa Allah adalah sumber hukum, sumber kebenaran yang mampu menghakimi, memberikan keadilan, menjamin hubungan antar umat dan juga menyatakan pembebasan.
Dan seorang raja hanya dapat memerintah dengan adil dan mensejahterakan rakyat jika pemerintahannya bersumber dari hukum Allah. Raja adalah hamba Allah yang dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah, untuk melaksanakan hukum Allah, agar tercipta suatu kehidupan yang adil, harmonis, dan hidup dalam shalom yang membebaskan. Untuk itu, raja yang menerima hukum dari Allah wajib, pertama, membela hak orang lemah. Sehingga setiap orang yang lemah dan tertindas memperoleh kelegaan dan hidup yang terjamin secara hukum. Karena orang yang lemah rentan untuk berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa. Yang kedua, menghakimi dan menghukum secara adil, sehingga semua umat memperoleh jaminan dan terlindungi. Ketiga, memerintah. Allah mengangkat seorang pemimpin menjadi gembala dan raja, sehingga umat dibawa ke jalan yang benar dan taat kepada kehendak Allah. Makna memerintah di sini bukan untuk menunjukkan kekuasaan politis dan militer, tetapi untuk menyatakan otoritas Allah. Keempat, menjamin kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sehingga rakyat terlindungi dari ancaman atau bahaya dari luar. Dengan peran raja tersebut, rakyat akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Dengan demikian, hukum Allah menjadi terang bagi kehidupan umat. Terang dari hukum Allah memberi jaminan dan kepastian, sehingga keadilan dan keselamatan menjadi suatu kenyataan. Bapak Mama kekasih Tuhan, sebab dengan hukum yang dianugerahkan Allah kepada raja, raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Walaupun raja memiliki kekuasaan yang tertinggi, memiliki kekuasaan yang tinggi, tetapi dia tetap berstatus sebagai hamba Allah. Dia wajib taat, dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari raja. Ketika raja-raja yang duduk di tahta Daud tidak memenuhi harapan ini, Mazmur ini dinaikkan sebagai doa permohonan. Umat berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya sikap raja berubah, agar raja diberi kebijaksanaan memerintah demi kepentingan orang banyak. Bapak Mama kekasih Tuhan, demikian juga dengan kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita selalu berdoa bagi para pemimpin bangsa agar mereka dapat memimpin, agar mereka dapat memerintah demi kepentingan orang banyak. Bapak Mama kekasih Tuhan, dalam diri Yesus Kristus, Allah memberikan Raja Adil yang diharapkan umatnya. Tetapi cara Allah mewujudkan kerajaan itu begitu baru dan sangat berbeda melalui Yesus Kristus. Orang lemah diberikannya hak sebagai anak-anak Allah. Dia memberi dirinya mati disalibkan untuk menjadi berkat melimpah bagi dunia. Ia melaksanakan kehendak Allah sampai selesai, sampai tuntas. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 berbunyi, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Mama kekasih Tuhan, apa pesan firman Tuhan bagi kita?
Yang pertama, berdoalah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Dialah sumber hidup kita. Jangan pernah meninggalkan sumber hidup kita. Sebab jika kita meninggalkan sumber hidup kita, maka sia-sialah semua yang kita lakukan. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Bapak, mama, saudara-saudara, taruhlah pengharapan hanya di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa. Ketika kita berharap dan berdoa hanya kepada Tuhan, kita juga mesti ingat bahwa ada jawaban Tuhan bagi doa kita. Ada 3 jawaban Tuhan bagi kita. Yang pertama, Tuhan menjawab ya. Ya, Tuhan memberi sesuai yang kita minta. Tetapi ada saat juga Tuhan menjawab tidak. Dia memberi yang lain, yang jauh lebih baik. Dan ada saat Tuhan juga menjawab nanti. Tuhan akan memberi yang terbaik, namun belum waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia. Sekalipun demikian, kita tetap berharap, tetap berdoa hanya kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan bagi setiap pergumulan kita. Bapak, mama, kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita juga diingatkan bahwa sebagai orang tua, salah satu tanggung jawab kita adalah juga mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mendoakan kehidupan mereka selanjutnya. Sebab dengan doa, mereka pun dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Ketika kita menasihati mereka, menuntun mereka, tetapi juga tidak lupa berdoa. Anak-anak pun juga diminta untuk mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua dalam setiap aktivitas yang orang tua lakukan. Kesehatan orang tua, berbagai pergumulan orang tua. Kiranya bukan hanya menjadi pergumulan orang tua, tetapi juga anak-anak ada di dalamnya. Dalam kehidupan keluarga, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah keluarga. Kita pun bertanggung jawab untuk mendoakan para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka menjadi pelaksana kehendak Allah. Kita berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia secara khusus gereja Masih Injili di Timur. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada di antara bapak, mama, saudara-saudara yang mendapat WA, video orang-orang Itali yang bersujud dan berdoa. Mereka berserah hanya kepada Tuhan ketika mereka menghadapi ancaman virus corona. Pada akhirnya mereka berserah. Mereka berlutut di hadapan Tuhan. Mereka berharap hanya kepada Tuhan. Ada juga video memohon pengampunan Tuhan. Sebagian doa berbunyi demikian. Tuhan, aku mengaku dosa negara kita yang besar sekali. Bapa, Engkau berfirman, siapapun yang merenungkan firman-Mu, seperti pohon di tepi aliran sungai, diberkatilah yang setiap hari merenungkan firman. Tuhan, kami membuang firman-Mu dari sekolah negeri. Bapa, kami membuang Alkitab dari bangku kelas, 10 perintah Allah dari dinding sekolah. Tuhan, ampuni kami. Kami pikir kami sangat pintar untuk mengganti peraturan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Bapa, oh Bapa, tolong ampuni kami. Kami sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Allah di sorga,
ampuni kami. Abraham Lincoln berkata, kita sudah lupa berdoa kepada pribadi yang membuat kita. Ampuni dosa kita. Bapa, tolong kami kembali ke dalam perintah-Mu, dalam jalan-Mu. Tuhan, tolong sertai kami dan jangan ambil tangan perlindungan-Mu dari kami. Tuhan, ampuni kami dari dosa-dosa kami, supaya kami berbalik kepadamu. Bapa, kami memohon kepadamu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Mama kekasih Tuhan, bukan hanya orang-orang di Italia, di Amerika yang mesti berdoa. Saya, Bapak Mama, saudara-saudara, seluruh umat ciptaan Tuhan, mesti kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon pengampunannya, kita memohon pertolongannya. Sebab Dialah yang punya kita semua. Dialah yang menciptakan kita semua. Bapak Mama kekasih Tuhan, melalui pandemi COVID-19 ini menyentakan kita semua bahwa ternyata kita ini rapuh. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Ternyata tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita telah melupakan Tuhan. Kita mengabaikan tanggung jawab dalam hidup bergereja, hidup berkeluarga, dalam hidup bersama orang lain. Pandemi COVID-19 mampu memecahkan rutinitas kita sehari-hari dan mengingatkan kita semua untuk cari Tuhan, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan mestilah menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Di tengah berbagai kesibukan kita setiap hari, kita tetap bergaul karib dengan Tuhan. Kita sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, melalui firman Tuhan pagi ini kita belajar bahwa kita adalah hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak Allah dimanapun kita diutus. Karena itu ketika kita bekerjalah dalam takut akan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan secara total, tidak setengah-setengah. Tetapi bekerja sampai tuntas mengikuti teladan Yesus, taat sampai akhir hidup. Hingga akhirnya kita pun memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan yang mengutus kita. Ketika bekerja, jangan andalkan kemampuan diri sendiri. Ketika bekerja, jangan andalkan kepintaran, tetapi andalkanlah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mengawali setiap pekerjaan dengan doa. Lakukan apa yang kita doakan. Ketika kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, yakinlah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Akhir dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan, berdoalah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur itu kembalikan kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan bertambah-tambah di dalam hidup kita. Dan kita tidak menjadi orang yang sombong. Tapi kalau kita berhasil, itu karena Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak, Mama, saudara-saudara, berdoalah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, ada Tuhan Yesus yang setia menyertai setiap langkah saya, saudara-saudara. Ada Yesus yang menyertai setiap langkah kita. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Untuk itu, saya silakan Bapak Mama kekasih Tuhan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya,
di segala tempat dan segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Kekasih Tuhan, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaanmu terhadap kami. Saat ini kami sudah disegarkan oleh firman kebenaranmu Tuhan. Sesungguhnya kami tahu Bapa, bahwa hanya Engkaulah kekuatan kami. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih setiamu. Tidak ketelanjangan, tidak sakit penyakit. Karena itu pagi hari ini kami mengucap syukur bersama dengan jemaatmu yang ada di Ka'bahmu, bahkan yang ada di rumah tangga masing-masing. Kami membawa persembahan kami membawa hati kami. Sesungguhnya kami orang-orang yang patut mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kebaikanmu menjaga dan memelihara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Bapa di sorga, pagi hari ini Bapa, kiranya Bapa kuduskan kami, dan biarlah Bapa mau menerima semua persembahan kami menjadi harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup bagi kami berdoa. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat
Bapak, Mama, saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang selalu menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya dalam kehidupan kami pun, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di pagi ini kami mau berdoa bagi kehidupan seluruh umat ciptaan-Mu, ya Tuhan, yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 secara global. Kami sungguh tidak berdaya ya Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa ini ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tiap-tiap saat, kiranya kehendak Tuhan yang dilaksanakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para medis, Tuhan Yesus menolong, memberkati mereka ketika mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Lindungi mereka semua juga ya Tuhan bersama keluarga-keluarga mereka. Pakai mereka untuk melayani orang-orang yang sakit. Para pasien yang sakit ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman dan percaya mereka. Dan kiranya mereka pun mengalami pertolongan Tuhan. Mereka pun sembuh dari setiap sakit yang dialami. Orang-orang yang bekerja di rumah sakit, Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan mereka, menjaga, melindungi mereka semua. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Kami percaya bahwa mereka adalah hamba Allah. Dan karena itu, kiranya takut akan Tuhan juga ada di dalam kehidupan mereka. Supaya dalam melaksanakan tugas mereka sungguh kehendak Tuhan yang dilaksanakan. Kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagi pemerintah Kota Kupang. Ya Tuhan Allah kami, di setiap karya dan pengabdian mereka, kami yakin Tuhan menyertai dan menolong mereka. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di dunia, di Indonesia, Gereja Mesih Injili di Timur, Klasis Kota Kupang, Jemaat Immanuel Oipura. Tuhan menyertai semua yang Tuhan percayakan untuk melayani. Kami berdoa bagi Jemaat Immanuel Oipura. Ya Tuhan Allah kami,
Kami taruh seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam cinta kasih Tuhan, Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan umat-Mu. Dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sakit. Yang karena usia mereka semakin bertambah dan karena itu mereka hanya ada di tempat tidur. Kasih setia Tuhan menolong mereka. Menguatkan dan menghibur mereka. Juga melalui anak-anak, cucu-cucu semuanya. Kami berdoa Bapa, bagi jemaat-Mu yang menemui ulang tahun kelahiran. Karena cinta kasih Tuhan, mereka boleh bertambah 1 tahun usia kelahiran. Di tiap langkah hidup mereka, Tuhan juga ada. Keluarga-keluarga yang menemui ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati kehidupan setiap keluarga. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya mereka tidak sendirian. Bersama-sama dengan Tuhan, mereka dapat melewati setiap pergumulan yang saat ini dihadapi. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi majelis yang mendampingi, yang melayani hari ini bersama organis, song leader. Tuhan memberkati, dan saudara-saudara kami juga yang membantu kami, sehingga ibadah ini dapat diikuti juga oleh seluruh jemaat di tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Ini kami Bapa, dengan doa dan harapan kami. Kami taruh kehidupan kami di minggu yang baru ini di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, disilakan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita jadikan doa sebagai hal yang sangat penting. Siapkanlah waktu doa tiap-tiap hari, dan naikkanlah segala harapan kita pada Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberikan pertolongan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berpengharapan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan hal-hal yang akan kita kerjakan dan mengerjakan hal-hal yang telah kita doakan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang ini
sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Immanuel, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, ibadah online Jemaat Immanuel Epura hari ini, Minggu 26 April 2020 telah selesai. Atas nama pimpinan jemaat dan unsur pelayanan Jemaat Immanuel Epura, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Mama yang dengan setia melaksanakan ibadah dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Immanuel.